Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal-soal P3K khususnya untuk formasi perawat bagian ke-11. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, teman-teman bisa cek video-video kita sebelumnya karena berdasarkan FR-FR yang beredar hari ini dan kemarin, banyak diantaranya yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nyonya A, usia 25 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam karena sering merasa nyeri pada perut bagian bawah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui Nyonya A menderita kanker serviks. Ketika perawat memberitahu kondisi pasien, pasien menjadi marah, pasien tidak terima dan tidak percaya dengan hasil pemeriksaan yang disampaikan perawat tersebut. Dengan marah-marah, pasien meminta untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Berdasarkan kasus di atas, ada pada fase berduka manakah pasien tersebut? A. Fase denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depression, atau E. Acceptance. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa kita akan memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu fase denial. Nah, meskipun di sini pada soalnya ada kata-kata marah, ini bukan identik dengan fase anger ya teman-teman, karena inti pada soal ini adalah pasien merasa tidak terima dan tidak percaya dengan hasil pemeriksaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pasien tersebut menyangkal bahwa dirinya menderita penyakit kanker, yang mana hal tersebut adalah ciri khas dari fase denial. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saudara R usia 25 tahun dibawa ke IGD dengan luka bakar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui pasien terkena api 2 jam sebelum dibawa ke IGD. Tekanan darah 140/90, nadi 102 kali per menit, suhu 37,3, RR 24 kali per menit, berat badan 50 kg, tinggi badan 165 cm, dan luas luka bakar yang dialami pasien adalah 25%. Dokter menginstruksikan untuk memberikan terapi cairan NaCl. Pertanyaannya di sini, berapakah tetes per menit laju infus yang diberikan pada 8 jam pertama? A. 95 tetes per menit, B. 100 tetes per menit, C. 105 tetes per menit, D. 110 tetes per menit, atau E. 115 tetes per menit. Dan ini kita akan langsung masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Dan sebagai bahan latihan ini nanti di akhir video sudah kita siapkan latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Nanti teman-teman tulis jawabannya pada kolom komentar video ini. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yang dilakukan adalah kita hitung kebutuhan cairannya terlebih dahulu. Rumus yang digunakan adalah 4 cc kita kali dengan berat badan, kemudian kita kali dengan luas luka bakar. Di sini diketahui berat badannya adalah 50 kg dan luas luka bakarnya adalah 25%. Jadi 4 kali 50 kali luas luka bakarnya di sini 25%. Sama dengan 5000 cc per hari. Nah, di sini di soal yang ditanyakan adalah pemberian pada 8 jam pertama. Dan pada kasus luka bakar di sini cara pemberiannya adalah dari 5000 cc per hari ini 50% diberikan pada 8 jam pertama dan 50%-nya diberikan pada 16 jam berikutnya. Jadi 50% kita kalikan dengan 5000 ya teman-teman. Sama dengan 2500 cc diberikan dalam 8 jam pertama. Dan setelah kita mengetahui jumlah cairannya, sekarang kita hitung untuk tetesan infusnya. Kita gunakan rumus cepatnya saja ya teman-teman. Caranya adalah dengan jumlah kolf. Kita kali dengan 7. Kemudian kita kali 24 per waktu pemberian. Jumlah kolf di sini kita ketahui jika satu kolfnya adalah 500. Berarti 2500 kita bagi dengan 500. Ini ada 5 kali 7 kali 24. Waktu pemberiannya adalah 8 jam ini ya teman-teman. 24 per 8. 24 dibagi 8 ini ada 3. Jadi sama dengan 5 kali 7 kali 3 sama dengan 105 tetes per menit. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Dan sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita kembali merekomendasikan buat teman-teman untuk sering berlatih tryout.
Karena dengan sering berlatih tryout, selain bisa menambah wawasan teman-teman, hal ini akan melatih teman-teman dalam memanajemen waktu pengerjaan soalnya. Dan salah satu platform penyedia paket tryout yang bisa teman-teman coba adalah di Nip Warrior. Dan jika teman-teman gabung di platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya, yang pertama, 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, kemudian 4 paket tryout kemampuan teknis keperawatan, 2 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan PDF materi, baik itu tentang formasi keperawatan maupun materi tentang kesehatan umum. Selain itu, teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman bisa klik linknya pada deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 3, ini masih tentang luka bakar ya teman-teman. Saudara R, usia 25 tahun, dibawa ke IGD dengan luka bakar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui pasien terkena api 2 jam sebelum dibawa ke IGD akibat rumahnya kebakaran. Tekanan darah 100/70, nadi 98 kali per menit, suhu 36, RR 26 kali per menit. Pasien mengalami luka bakar pada tangan kiri, punggung, dan kaki kiri. Luka bakar yang dialami pasien tampak dalam dengan warna luka bakar pucat mengarah ke putih, tidak terdapat bula, dan pasien mengatakan area yang terbakar tidak terasa nyeri. Pertanyaannya di sini, berdasarkan tingkat kedalamannya, berada pada derajat berapa luka bakar yang dialami pasien tersebut? A. Derajat 1, B. Derajat 2, C. Derajat 3, D. Derajat 4, atau E. Derajat 5. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu luka bakar derajat 3. Berdasarkan tingkat kedalamannya, luka bakar dibagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu luka bakar derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Untuk luka bakar derajat 1, ini adalah luka bakar yang hanya ada pada lapisan epidermis, berwarna kemerahan dan terkadang bengkak. Sedangkan untuk luka bakar derajat 2, luka bakar meliputi lapisan epidermis dan dermis, ditandai dengan munculnya bula atau gelembung berisi cairan. Kemudian muncul bengkak pada sekitar luka, kulit berwarna kemerahan atau rusak. Ciri khas dari luka bakar derajat 2 ini adalah rasa nyeri yang sangat hebat. Kemudian untuk luka bakar derajat 3 ini lapisan yang terbakar tidak hanya pada lapisan epidermis dan dermis saja, tetapi bisa lebih dalam sampai ke tulang atau organ dalam. Kulit menjadi kering, pucat, dan memutih. Berbeda dengan luka bakar derajat 1 dan 2, pada luka bakar derajat 3 ini tidak menimbulkan rasa nyeri akibat kerusakan syaraf. Kita masuk ke soal nomor 4, ini tentang keperawatan maternitas ya teman-teman. Nyonya R, usia 32 tahun, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui status obsterti G3P2A0, tekanan darah 120/80, nadi 92 kali per menit, suhu 36, respirasi 18 kali per menit, usia kehamilan 36 sampai 37 minggu, TFU 33 cm, kepala janin sudah masuk PAP. Berapakah tafsiran berat janin dari kasus di atas? A. 3100, B. 3155, C. 3200, D. 3255, atau E. 3300. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk menghitung tafsiran berat janin, ini rumus yang digunakan adalah TFU dikurangi N, kemudian dikali dengan 155. Nah, nilai N di sini ada 3 ya teman-teman, yaitu 11, 12, dan 13. N bernilai 11 ini apabila kepala janin melewati spina ischiadica atau berada di HOT 3. Kemudian N bernilai 12 ini apabila kepala janin sudah masuk PAP, dan N bernilai 13 ini apabila kepala janin masih volating. Oke, kita masukkan ke dalam rumus. TFU di sini diketahui 33. Kita kurangi dengan N-nya karena kepala janin sudah masuk PAP berarti 12, kemudian kita kali dengan 155. 33 dikurangi 12 ini ada 21 kali 155 sama dengan 3255 gram. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Berikutnya ini ada latihan soal.
Saudara A usia 25 tahun dibawa ke IGD dengan luka bakar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui tekanan darah 120/70, nadi 88 kali per menit, suhu 37,3, RR 24, berat badan 50 kg, tinggi badan 160 cm. Diketahui juga luas luka bakar yang dialami pasien adalah 20%. Dokter menginstruksikan untuk memberikan terapi cairan NaCl. Pertanyaannya, berapa tetes per menit laju infus yang diberikan pada 8 jam pertama? A. 80 tetes per menit, B. 82, C. 84, D. 86, atau E. 88 tetes per menit. Ini nanti setelah teman-teman kerjakan, teman-teman bisa tulis jawabannya pada kolom komentar video ini. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.